berada di Kelurahan Siwa, Kecamatan Bitung Panua. Lokasinya di depan Pasar Sentral Siwa. Kita lihat ini ada bangunan di depan pertokoan, yang mana ada berbagai macam penjual, mulai dari penjual campuran, penjual buah. Dan ini menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan atau diselesaikan oleh Pemda Kabupaten Wajo. Dalam hal ini, ingat, ini adalah bangunan yang sudah berjalan selama 7 tahun, yang membuat kemerautan, kemacetan di dalam poros Palopo Makassar. Saat ini kita lihat lapak-lapak yang ada di depan Pasar Siwa atau pertokoan yang ada di Pasar Siwa ini sangat mengganggu. Ada 3 hal penyebab hal ini. Yang pertama, kemacetan pada saat terjadi hari pasar, karena mobil parkir di depan atau di poros-poros jalan ini menunggu penumpang, sementara ada penjual-jual juga di belakangnya. Dan kita lihat juga ini sebentar ada pertokoan di belakangnya yang terlindungi oleh lapak-lapak penjual-jual ini. Inilah kita lihat bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi. Di belakang lapak-lapak buah ini ternyata ada ruko. Ini semestinya ini pelataran ini. Ini semestinya pelataran yang Ini sekarang tidak berfungsi. Nah, ini coba kita lihat di belakang. ini semestinya adalah pelataran yang seharusnya difungsikan sebagai Tempat parkiran mobil. mobil. Tapi nyatanya tidak difungsikan, malahan menjadi tempat kumuh di tengah kota Siwa ini. Ini juga toko-toko. Inilah toko-toko yang ada di belakang lapak penjual buah itu merasa keberatan dan meminta kepada Pemda Wajo untuk segera mencarikan solusi bagaimana menertibkan penjual-penjual buah yang ada di depan tokonya, karena mengakibatkan kebanjiran pada saat hujan. Ini sudah menyalahi SOP awalnya. Kita lihat ini sangat kumuh, dan di sini apabila terjadi hujan ini menimbulkan bau busuk, karena di sini buang air besar, buang air kecil, semuanya sampah berserakan di bawahnya. Inilah kita lihat toko-toko yang tutup karena tidak adanya akses untuk masuk untuk para pembeli masuk di tokonya, karena tertutup lapak-lapak buah ini. Kita lihat ini sudah jadi rumah, bukan lagi lapak-lapak. Ini sangat mengganggu. Ada beberapa masyarakat sudah mengadu kepada pemerintah kelurahan untuk menyampaikan ke pemerintah kabupaten agar dicarikan solusi bagaimana ini bisa ditertibkan agar semuanya bisa hidup. Nah, ini bangunan drainase ini sudah tidak berfungsi lagi, karena ini tinggal kita lihat ini sampah-sampahnya sudah berserakan. Ini kita lihat toko-toko pada tutup semua karena tidak adanya akses dari sini depan, karena tertutup oleh lapak penjual buah ini. Kita lihat ini bahkan ada yang sudah mau dijual ini. Siapa mau beli? Silakan merapat. Ini Dr. Ramayanti. Ini sudah berlangsung sudah ada 8 tahun ini. Ya, nanti dijelaskan nanti sama narasumber kami. Kebetulan ini kami sama-sama dengan narasumber. Kita lihat ini. Ini lihat.
kan dibangun oleh Ya. Dinas Inilah- Perhubungan Kabupaten Wajo, tapi tidak berfungsi. Oh, tidak berfungsi ya? Dibangun oleh Dinas Perhubungan. Waduh. Ya kita lihat ini kesemrawutan yang ada di Tidak. jantung kota Siwa ini. Tidak berfungsi. Ini pemerintah harus mencarikan secepatnya solusi ini. Bagaimana ini bisa tertangani supaya semuanya bisa berfungsi dengan baik. Nanti malam saya salah. Inilah kita lihat kesemrawutan. Kita lihat ini tidak ada akses jalan untuk tembus di sana. Semuanya buntu. Jadi kasihan itu toko-toko pertokoan yang ada di belakang lapak 2 ini. Tidak ada jalannya untuk para pembeli untuk masuk ke tokonya gara-gara tertutup akses penjual buah. Ini kita lihat. Sepi semuanya. Ya inilah kita lihat. Semuanya tertutup toko-toko yang ada di belakang lapak penjual buah ini. Tidak ada akses masuk untuk para pembeli untuk masuk. Di Kota Siwa perlu pemerintah pikirkan ini. Bagaimana solusinya? Ya kita mencoba mencari narasumber. Ya. Sebenarnya di sini yang ini kan mau digusur, ini juga harus carikan tempat. Nah, di sini juga kita lihat penderitaannya, bahkan sudah ada yang mau jual ruko. Sudah di orang sudah ada satu. Karena Marsose dulu itu artinya 7 tahun yang lalu kan ya, dia protes itu, dia apa namanya, dia teruskan kita punya aspirasi sehingga itu sempat dikosongkan. Tetapi ada permintaan lagi dari beberapa teman aktivis sendiri, teman saya juga termasuk Pak Camat, kita sementara 1 tahun. Ternyata tapi lebih tepatnya mungkin karena Marsose dulu bagaimana ceritanya itu kayak. Jadi terima kasih. Jadi 7 tahun yang lalu, waktu saya masih di Harian Palopos Pajar Group, saya mengekspos ini ke kesemrawutan ini, adanya lapak yang terbangun di depan ruko ini selaku terminal darurat Siwa. 7 tahun yang lalu saya ekspos tiada hari tanpa pemberitaan ini. Namun pun pada waktu itu Pak Camat, masih Camat Andi Sudarmin, datang di Sengka meminta kepada kami, bisakah saya diberi toleransi selama 1 tahun supaya katanya mungkin pengembang kembali dananya pada 1 tahun itu. Namun pun setelah 1 tahun saya melihat sudah 7 tahun tidak goyang, karena masyarakat juga tidak pernah lagi datang sama saya untuk minta difasilitasi. Nah memang saya pernah fasilitasi sampai DPR. Nah saya ekspos tiap hari. Maka itulah pada waktu itu Kepala Kecamatan pada saat Andi Sudarmi bersama dengan saudara kita dari LPPD Hamsing dengan Nasir meminta toleransi 1 tahun, tapi ini kenyataannya sudah sampai 7 tahun belum tergeser. Maka inilah perlu bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk mencarikan solusi dan melakukan penertiban dan mengosongkan lapak-lapak yang ada di depan dengan syarat harus ada juga tempat yang disiapkan. Jadi kita juga tidak mau melihat penjual-penjual kita ini yang lapak-lapak ini kehilangan lapangan kerja. Jadi maka itulah Pemda harus menyiapkan tempat baru menggusur tempat di depan ini. Saya kira itulah mungkin solusi yang terbaik bagi Pemda Wajo. Ya, terima kasih banyak Kanda. Jadi kita beralih ke Bapak Haji Akil sebagai salah satu pemilik toko. Yang tadinya itu saya sempat melihat Pak Haji itu jualannya lebih ramai daripada ini karena aksesnya bagus. Jadi berkaitan dengan itu Pak Haji, ada beberapa pertanyaan. Maka kamu tersedih panggilnya selama begini keadaannya. Selama begini hampir 10 tahun lah begini. Tapi kita ini sudah merasakan sampai 1-2 tahun ini kita merasakan terganggu sama sekali. Yang pertama gangguan yang kena kita adalah sering kalau hujan langsung air masuk itu. Yang kedua adalah bau yang tidak sedap. Itu kalau kena angin, biar pembeli begini datang masuk, biasa dia tegur. Bau apa itu aja? Saya bilang ini yang di depan. Karena di depan ini
boleh dikata di situ tinggal berak, di situ mandi, di situ mencuci apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada akses yang bisa istilahnya dibuang kemana. Di situ semua. Jadi bau itu naik di lantai 2. Kalau tengah-tengah malam itu Pak, baunya luar biasa. Jadi begini Pak Haji, Iya. selama ini apakah kita sudah mengajukan ke pemerintah atau ada aspirasi dimasukkan ke pemerintah hal-hal yang kita alami itu? Saya sudah ajukan dulu waktu bulan berapa itu Pak? Bulan, karena ini sudah ada 7 bulan. Iya. Kita dijanji. Yang pertama saya punya apa namanya itu proposal yang masuk di Pak Bupati. Itu sudah 8 bulan lalu Pak. Saya dijanji sama Pak Wali bulan 12 akan dibongkar. Nah, ternyata sampai sekarang berarti sudah 8 bulan Pak. Belum ada realisasi. Iya, belum ada realisasi. Saya berempat dengan Pak Haji Sirajuddin di rumahnya Pak Haji Pak Haji Aryadi. Itu langsung mulut saya dengan mulutnya Pak Wali. Bulan 12 akan Pak Wakil. Itu katanya bulan 12 akan 12. Iya, dan dana akan siap 225 juta. Itu pas itu. Untuk pembongkaran itu. Ya, untuk Pembuatan pemindahan. Iya, pemindahan. Pembuatan tempatnya. Iya, tempat ya. Tapi Jadi- sampai sekarang tidak ada reaksi. Jadi saya mau masukkan lagi kedua kalinya ini. Ya. Nah, ini yang saya cantumkan semua, mungkin ada nih kira-kira mungkin sudah masuk kira-kira Pak Jidi, karena saya sudah lewat Pak Lurah Pak dulu. Lurah. Iya, Pak Lurah itu ada di situ. Ada di sini Pak Lurah. Ya, Megan mau Pak ya. Iya. Banyak nih, jadi kita hanya tinggal tunggu bagaimana pemerintah realisasikan janjinya itu. Iya, jadi pada waktu itu Pak, saya diam, saya tinggal diam. Tapi teman-teman dari Perum Toko, dia langsung menghadap sama saya, bagaimana ini Haji? Kalau begini modelnya saya akan tinggalkan Siwa, saya akan keluar daerah lain. Ternyata kenyataannya sudah ada 5 orang yang Mau jual. iya mau jual rumahnya. Saya tanya mau kemana? Ada yang mau ke Kendari, ada yang mau ke Sulawesi Tengah, ada yang mau ke Mamuju. Yang di sebelah sudah pindah. Oh ini nih Pak Haji. Iya, ini. Yang kita tunggu. Ya itu. Oh ini Bisa dibacakan itu Pak, apa itu anunya, narasinya itu? Oh, narasinya. pernyataan Iya. yang dibikin para pembeli toko ini Iya, Pak pembeli Juta. toko. Nah, para pembeli toko yang mengalami penderitaan yang disampaikan tadi sama Pak Haji. Jadi surat begini, surat pernyataan keberatan kepada yang terhormat Bapak Lurah Siwa di tempat. Dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini, pemilik rumah toko dalam kurung ruko yang terletak di Jalan Adi Jaja dengan ini menyatakan keberatan dengan adanya kios-kios penjual buah-buahan yang ada di depan ruko kami. Hal ini mengganggu kegiatan sebagai berikut. 1. Arus lalu lintas terhambat terutama di hari pasar. 2. Mengakibatkan tergenangnya air yang berdampak ke ruko. Masuk tadi Iya, air iya. Pak Jito. Iya. Yang ketiga, mengakibatkan tersumbatnya aliran air di silokan depan ruko. Nomor 4, mengakibatkan kegiatan proses jual beli di ruko agak sepi. Nomor 5, mengakibatkan pedagang semeraut. Maka adanya kios penjual buah-buahan yang berada di depan ruko tahun 2023 sampai sekarang membuat kami pemilik ruko sangat terganggu. Mohon kiranya pemerintah setempat bertindak secepatnya untuk membongkar memindahkan kios buah tersebut. Demikian surat pernyataan keberatan yang kami buat ditandatangani oleh seluruh pemilik ruko terlampir. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih tebusan kepada nomor 1 Bapak Bupati Wajo di Sengkang, nomor 2 Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang, nomor 3 Dinas Perhubungan di Sengkang, nomor 4 Camat Petumpano di Siwa, nomor 5 Dan Ramil 1406 di Siwa, nomor 6 Polsek Urban Banua di Siwa, nomor 7 Arsip. Nah, ini yang terlampir, ini semua tanda tangannya. Nggak usah barangkali saya bacakan, jadi ini jelas tanda tangan asli semua. Jadi inilah
menunggu realisasi. Masih ada kan? Oh ini banyak, masih banyak. 30. Jadi berdasarkan keterangan Pak Haji dan kita lihat tadi kenyataan itu betul-betul banyak yang ditutup dan bahkan yang sudah ada pelekat yang mau dijual. Barangkali itu lebih lanjut melengkapi ada. Dari segi dari pemilik ruko meminta kepada pemerintah setempat dan kabupaten untuk menindaklanjuti kita punya surat keberatan supaya secepatnya kita laksanakan, karena ini demi jangka panjangnya kita punya usaha Ya betul Pak. yang ada di toko kita ini. Nah memang tidak baik sekali pemandangannya, Pak, dilihat sangat sembrot sekali. Ya. Sudah berapa lama ini berlangsung ini? 2003. Sejak 2003 Pak sampai sekarang. Jadi sangat mengganggu sekali kita punya Sejak usaha. kebakaran. Iya, sejak 2003 itu. Terus apa harapan Bapak kepada pemerintah? Khususnya ke pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Ya, secepatnya kita pindahkan supaya kita merasa tenang di sini dan usaha bisa kembali normal. Lancar, normal. Apakah sudah ada pengaduan masuk ke pemerintah, Pak? Sudah ada melalui Pak Lurah itu. Oh, oke. Sudah ada. Kasih, Pak. Ya, perlu saya tambahkan, jadi ini harapan masyarakat Toko di sini supaya setelah terbongkarnya ini lapak-lapak di sini ada namanya drainase untuk langsung ke sungai, sehingga air tidak tergenang di sini lagi. Ya. Seperti itu, itulah harapan masyarakat Toko di sini. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung daripada penjelasan pemilik ruko tadi, Bapak Haji Akil dengan Bapak Haji Sirajuddin. Jadi berkaitan dengan itu, kita juga saksikan pemberontakan ini yang terjadi di depan pasar sentral Siwa sejak 2003 sampai sekarang tidak ada bisa dikatakan kurang perhatian pemerintah. Mobil sampah yang ada kita punya itu susah untuk ambil sampah kalau datang ke jalanan. Ya begitu maksud saya. Jadi begini seperti penjelasannya Bapak tadi ini, seperti yang kita lihat ini adalah dibangun pemerintah ini di depan ruko sentral Siwa itu fungsinya sebenarnya adalah pelataran parkir sementara kalau untuk menunggu penumpang. Tetapi dengan adanya lapak buah ini tidak berfungsi sesuai tujuan pembangunan itu. Nah, seperti yang kita lihat ini. Kemudian karena ada keluarga kita ini mencari lapangan kerja penjual buah ini, maka bersama dengan yang memperkarsai kemarin, tidak usah saya sebut namanya, yang memperkarsai kemarin, tapi saya yakin yang memperkarsai ini SOP-nya bukan begini. Dia hanya lapa-lapa saja, bukan sudah menjual, tutup pulang ke rumah. Tetapi sekarang sudah tinggal. Menjadi perumahan kumuh di depan toko. Menjadilah perumahan kumuh di depan toko, sehingga otomatis yang bermukim di sini jelas mau buang air kecil besar. Memang penjual buah ini bermalam di lapak-lapak ini, Pak. Bermalam. Mengakibatkan juga ini kita lihat ini drainase selokan semestinya kan membuang ke sungai, tapi ini sudah terhalang oleh sampah-sampah yang berserakan, sehingga air comberan itu, air buangan itu tidak mengalir, sehingga seperti tadi wawancaranya Pak Haji itu, jadi ketika hujan turun deras otomatis sasarannya ruko yang seperti itu langsung masuk. Nah ini yang kita lihat ini ruko-ruko yang dibilang Pak Haji ini sudah ada yang mau pindah ke Kendari, ada yang mau jual. Kenapa? Tidak ada lagi sudah sepi pembeli, tidak tertarik lagi pembeli. Penjual pun juga merasa begitu. Yang punya ini sudah pada kemana nih Pak? Yang ini Pak masih ada berdiam-diam pulang balik ke daerah-daerah lain yang cari tempat di luar. Ya kalau dia laku rukonya akan pindah di tempat di daerah lain. Ini alasannya. Ini juga Pak Haji sama. Ini juga sama. Ada juga di sana mau dijual. Di sana ada pelekatnya di sana. Ada pelakanya di sana ya.
Pertama yang dia anukan keluhkan adalah mobilnya kalau dia mau masuk dia tidak bisa terputar kalau dia masuk ambil barang atau bongkar barang. Nah, terhambat. Sampah juga begitu. Iya, sampah juga begitu. Kemudian air juga. Ya itu kalau dia hujan deras masuk air di dalam. Oh, masuk air di Iya sini, masuk, Pak, kalau iya deras masuk. air. Iya ini contohnya yang sudah ditimbun. Oh. Iya. Terowongan yang terjadi. Oh, apakah itu ditimbulkan oleh dampak adanya penyebab? Ditimbulkan dari selokan karena selokan yang dia bikin PU ada dulu 1,5 meter Pak ke dalamnya tapi ternyata sekarang dia sudah rata pondasi. Iya rata pondasi begitu nih. Dulu dia bikin PU Pak 1,5 meter itu dalamnya selokan ini tapi ada ini selokan ini 1,5 meter dalamnya itu tersumbat gara-gara begitu sampah Pak. Jadi tentu pemerintah harus berpikir bagaimana caranya. Ini kan tidak mungkin dikasih digusur saja begitu. Oh iya. Nah ini juga berharap mata pencarian berkelanjutan tentu harus pemerintah siapkan tempat. Jadi nanti tidak